Udah, Assalamualaikum. Baik, hari ini kita akan mereview sedikit ya tentang konsep dasar metode penelitian dan statistik. Next, Mbak. Nah, tujuan penelitian itu ada beberapa tujuan ya. Yang pertama itu menggambarkan, yang dimaksud menggambarkan itu mendeskripsikan tentang objek yang diteliti. Jadi, misalnya karena adanya COVID-19, nah ini harga-harga saham kok turun. Nah, penggambarannya ini karena COVID-19. Nah, itu dibuktikannya dengan penelitian itu benar nggak? Setelah ada fenomena COVID-19 itu berpengaruh terhadap harga-harga saham pada perusahaan akan menurun. Kalau mengembangkan sebuah teori atau memperdalam misalnya kayak gini. Setelah kalian teliti jadi yang mengembangkan itu gini, dari kalian meneliti tadi, setelah kalian teliti benar nggak? Karena adanya COVID-19, itu harga-harga perusahaan akan mengalami penurunan. Itu kalian membuktikan. Nah, setelah kalian memperoleh hasil penelitian, oh ternyata benar. Karena adanya fenomena, itu akan mempengaruhi harga sebuah saham. Itu artinya memperdalam atau mengembangkan. Kalau menciptakan itu, kalau misalnya kalian menemukan sesuatu yang baru, misalnya menemukan obat kanker yang baru, nah itu menemukan. Jadi menciptakan, membuat ya. Kalau menciptakan itu, kalau menemukan itu, bentar ya. Menemukan itu gini. Kalau misalnya tadi kan kalian habis mengembangkan, terus menemukan itu sesuatu yang dulu pernah ada, tapi sudah lama nggak diteliti lagi. Nah itu kalian kembangkan lagi. Jadi misalnya, oh dulu ada penelitian ini, tapi udah lama nggak pernah diteliti. Itu kalian menemukan, oh ternyata teori tentang ini itu memang benar adanya. Itu menemukan. Jadi kalau yang menemukan itu dulu pernah ada, tapi kayak menghilang gitu loh, menghilang dulu, terus kalian temukan lagi. Itu yang dimaksud menemukan. Kalau menciptakan itu membuat sesuatu ya. Kayak misalnya membuat suatu produk yang baru. Pokoknya intinya benar-benar baru yang sebelumnya nggak ada. Beda sama menemukan. Kalau yang menemukan itu dulunya pernah ada. Kalau yang menciptakan itu dulu nggak pernah ada. Nah, kalau tarafnya S1, kalian itu tarafnya baru belum sampai menciptakan sebuah teori. Jadi makanya nanti kalian kalau penelitian harus ada penelitian terdahulu. Jadi S1 kalian nggak boleh, misalnya kalian berpikirnya gini, oh COVID-19 ini mempengaruhi harga saham. Tapi kalian nggak menemukan penelitian terdahulu mengenai itu kalian nggak bisa lakukan itu sebagai judulnya kalian. Jadi intinya kalau tarafnya S1 itu kalian harus ada penelitian terdahulu untuk menjadi acuan kalian dalam membuat sebuah penelitian. Maaf ya, saya agak menggeh-menggeh habis naik ke atas, biar sepi, di bawah banyak anak nangis soalnya. Nah, habis gitu, kalau misalnya kalian gini, kalian menemukan sebuah ide, sebuah judul, ini misalnya gini, adanya e-learning mempengaruhi
pemahaman terhadap pembelajaran, pemahaman terhadap belajar mahasiswa. Ada nggak itu penelitian terdahulunya? Idenya bagus kan? Ide yang kalian temukan itu bagus, tapi ada nggak penelitian terdahulu? Selama kalian nggak menemukan penelitian terdahulu yang X ke Y-nya itu apa? Akibat adanya e-learning berpengaruh terhadap pemahaman, itu tidak bisa kalian buat sebagai judul penelitian. Jadi nanti pas bikin judul, semuanya harus ada penelitian terdahulunya. Gitu ya. Nah, kalau yang maksudnya gini, kalian kalau ingin mengembangkan sebuah teori, maksudnya kayak gini, penelitian saya itu misalnya e-learning terhadap pemahaman mahasiswa gitu ya. Kalau kalian mengembangkan, kalian harus mencari penelitian dari Mr. A misalnya. Mr. A itu dia background atau gini, background keluarga mempengaruhi pemahaman terhadap belajar mahasiswa, atau skill mahasiswa mempengaruhi pemahaman terhadap belajar mahasiswa. Nah, kalian menggabungkan antara penelitian saya sama penelitian Mr. Mr. A tadi. Itu berarti kalian mengembangkan. Tadi punya saya kan hanya X1-nya kan hanya e-learning terhadap pemahaman mahasiswa. Itu kalian tambahkan dari penelitian Mr. B, itu Mr. B itu X-nya itu dia ada tadi skill misalnya, skill terhadap pemahaman mahasiswa. Nah, berarti kalian nanti meneliti dua, X1 dan X2, itu namanya kalian mengembangkan sebuah teori. Nanti kalau misalnya kan ditanya, di mana perkembangan kalian? Pengembangan teorinya di mana? Yaitu tadi dari penelitian saya, kalian menambahkan penelitian orang lain untuk kalian jadikan sebuah penelitian. Itu namanya kalian mengembangkan sebuah teori. Jadi kan nanti kan akhirnya nanti muncul dua hasil kan. Misalnya dari kalian teliti, nanti kalian menemukan bahwa, oh ternyata e-learning itu berpengaruh terhadap pemahaman mahasiswa. Sedangkan yang skill itu tidak berpengaruh terhadap pemahaman mahasiswa. Di situ akan terjadi pengembangan sebuah teori. Karena kalian kan tadi hanya punya, saya kan hanya satu, kalian tambahkan variabel yang lain. Jadi ada dua variabel. Ini ada pertanyaan. Halo? Iya, Bu. Paham nggak? Saya agak Paham, Bu. menggeh habis naik Iya, soalnya. Bu. Iya, Bu, pelan-pelan. Paham, Bu. Ya sampai menggeh aku ya Allah. Zoom wes error. Aduh, hari ini benar-benar. Yang saya jelaskan paham ya? Iya, Iya, Bu. Bu. Iya, Bu, Bu. paham, Bu. Pokoknya Paham, Bu. yang harus kalian ingat dalam menemukan judul, jangan sampai itu menyusahkan kalian. Dalam artian gini, kalian pilih yang sulit biar judulnya diterima. Itu adalah frame yang salah. Jadi kalian pilih judul yang kalian benar-benar paham tentang variabel yang akan kalian teliti. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada rujukan jurnalnya. Jadi kalian jangan bikin judul dulu, baru kalian cari jurnalnya. Itu salah. Tapi kalian harus cari jurnal dulu untuk menentukan judulnya kalian. Kayak tadi misalnya clue-nya pemahaman belajar mahasiswa. Nah, kalian berarti cari yang kalian temukan baru saya kan, kalian cari lagi faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman belajar mahasiswa gitu ya. Nah, nanti kan akan muncul beberapa variabel. Nah, kalian kalau ingin mengembangkan itu cuplik dari saya, tambahkan variabel-variabel lain dari penelitian yang lain. Jadi kalian pengembangannya dari satu variabel punya saya, kalian bisa menemukan 3 atau 4 lagi variabel yang lain. Gitu ya. Iya, Bu. Yang berikutnya, Mbak. Mbak Dewi, apa next, Mbak?
Nah, ini jenis data penelitian ya. Ada data kuantitatif, ada data kualitatif, ada data distrik, ada data kontinum. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa perbedaan antara, loh waktunya udah mau habis ya, antara data distrik dan data kontinum? Bedanya kuantitatif sama kualitatif apa? Ada yang tahu nggak? Bedanya kuantitatif sama kualitatif. Ayo, siapa yang mau jawab? Halo? Ini hilang lagi enggak kan? Enggak, Bu. Ayo, apa beda nih kuantitatif sama kualitatif? Kalau kuantitatif lebih ke mengolah data perhitungan Oh, menggunakan aplikasi. Kalau kualitatif lebih ke wawancara secara langsung, jadi nanti datanya diolah secara tulisan, tidak menggunakan aplikasi. ini, siapa ini tadi yang jawab? Dewi, Bu. Dewi. Nah, yang lainnya ada pendapat lain nggak? Jadi kalau kuantitatif itu misalnya kalian meneliti profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Itu ngitung semua kan? Atau GCG terhadap profitabilitas. Pokoknya intinya kalau kuantitatif itu kalian pasti membutuhkan sebuah software untuk ngolah datanya. Sedangkan kualitatif itu lebih ke hasil wawancara. Jadi nanti hasilnya hanya kutipan-kutipan dari hasil wawancara itu. Jadi kayak misalnya kalian meneliti tentang bagaimana sih reaksi investor terhadap ini. Nah, itu hanya hasilnya nanti hanya hasil wawancaranya aja. Menurut Bapak Sofyan tanggal segini menyatakan bahwa reaksi investor itu bla 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 bla. Nah, itu kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu lebih ke hasil wawancara. Tapi kalau kuanti nanti pasti ada ngolah datanya. Itu untuk perbedaan kuanti dan kualitatif. Nah, kalau data diskrit, ada yang tahu nggak data diskrit itu apa? Data yang bersifat putus-putus, Bu. Maksudnya piye? Datanya tuh nggak continue gitu loh, kayak data kontinum. Putus-putus, nilainya bukan pecahan angka yang utuh. Yang ini Dewi juga iki. Bukan, Bu. Bukan ya? Oke. Bisa ngasih contoh nggak? Misalnya kayak apa? Jumlah penduduk, Terus, kendaraan. itu ada hubungannya kan di antara jumlah penduduk sama kendaraan? Nggak ada. Nah, itu ya yang dimaksud ya. Jadi kalau data distrik itu kayak misalnya pemilihan hobimu apa? Basket berarti poinnya 1. Kalau renang nanti misalnya poinnya 2. Terus kalau bola poinnya 3. Misalnya kayak gitu. Itu semuanya di antara basket, renang, itu semuanya kan nggak ada hubungannya kan. Itu data distrik. Sama-sama nominal ya. Jadi bentuknya nominal. Tapi kalau data kontinum, apa data kontinum? Ayo, siapa yang bisa data kontinum? Mbak Dewi nanti yang apa yang jawab dikasih checklist ya Mbak ya. Nanti kalau mau apa mau UTS saya nanti minta rekapan checklistnya ya. Ya, Bu, tadi barusan siapa ya? Nggak tahu tanya aku nggak kelihatan ya wajahnya di sini yang ngomong. Anastasia, Bu. Oke Mbak, itu Mbak kamu kasih checklist Mbak. Pokoknya yang jawab dikasih checklist 3 ya. Ya. Ayo siapa lagi? Data kontinum. Data kontinum itu apa? Saya. Data kontinum Ayo. itu data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Ada yang mau nambahi? Data distrik dan data kontinum.
tadi bedanya apa? Ada yang bisa nggak? Sama-sama angka, tapi bedanya di mananya? Kalau yang distrik tadi sama-sama angka, tapi nggak ada hubungannya, ya kan? Tadi Mbaknya kasih contoh apa tadi? Ya, kayak tadi contohnya kalau basket dapat apa poinnya 1, renang 2. Terus kalau bola misalnya 3. Nah, itu tiga-tiganya kan nggak ada hubungannya. Nah, kalau data kontinum, Data kontinum itu bersinambung, Bu. maksudnya piye? Itu loh. Kayak berkelanjutan gitu loh, Bu. Nyambung gitu. Berkelanjutan, berhubungan, ada hubungannya. Iya. Nah, misalnya kayak apa? Misalnya gini, misalnya kamu neliti anak ya, anak kecil. Oh, anaknya tingginya berapa, berat badannya berapa. Terus habis itu kira-kira dia IQ-nya berapa. Nah, itu satu tapi berhubungan semua kan tentang anak itu. Kalau misalnya perusahaan misalnya gini, profitnya perusahaan A ini berapa. Terus habis itu GCG-nya dia komite auditnya jumlahnya berapa. Terus habis itu nilai perusahaannya gimana. Pokoknya itu berhubungan semua gitu loh kalau untuk yang data kontinum. Nah, bedanya apa kalau data ordinal sama data interval? Ada yang bisa jelasin nggak data ordinal? Saya, Bu. Data ordinal. Yang Data yang kata nanti didapat. Dewi yang checklist. Oh ya. Ayu Winda. Oke, ayo. Data ordinal itu data yang didapatkan dengan cara klasifikasi atau kategorisasi. Maksudnya Biasanya data ordinal itu mengandung beberapa tingkatan. Soalnya bertujuan untuk mengurutkan objek dari yang paling rendah hingga urutan yang paling tinggi atau sebaliknya biasanya. Kalau contohnya itu, contohnya kalau ada sebuah pemilu itu pengurutan suara dari partai-partai itu loh, Bu. Kayak Gerindra 60%, Demokrat 30%. Seperti itu. Kalau contoh dari saya. Oke. Oke, kalau data ordinal kayak gitu ya. Jadi misalnya ada urutannya. Misalnya kalau sangat setuju itu poinnya 5. Kalau setuju poinnya 4. Kalau ragu-ragu poinnya 3. Kalau sangat tidak setuju 2. Kalau maksudnya tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Nah, kayak gitu adalah data ordinal. Kalau data rasio ada yang bisa nggak? Data rasio. Data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai mutlak. Itu data rasio apa data interval? Kalau interval tidak mempunyai nilai absolut atau nilai mutlak, Bu. Benar. Tapi paham nggak maksudnya? Coba tak kasih pertanyaan. Kalau misalnya kalian datanya adalah hutang dibagi ekuitas. Nah, itu berarti pakai data apa? Data ordinal, interval, atau rasio? Rasio. Yang banter, apa? Rasio. Data rasio. Iya, data rasio ya. Oke. Nah, sekarang data kualitatif. Data kualitatif. Kok ini sama-sama bermakna ya? Data kualitatifnya ada yang data kualitatif empiris, itu yang benar itu salah ketik ya. Data kualitatif empiris, yang satunya data kualitatif bermakna. Nah, bedanya apa? Empiris sama bermakna. Bermakna, ada yang tahu? Kita pertemuan ini sama minggu depan masih mengulas tentang ini ya, apa itu nanti penelitian deskriptif, moderator, intervening, kayak gitu-gitu. Baru nanti pertemuan keempat kita baru praktek. Ayo ada yang bisa? Biar nanti ketika praktek kalian nggak bingung, oh bosnya moderator, moderasi, mediasi itu ya. Ayo. Bu, saya mau menjawab. Iya, apa? Kalau yang kualitatif empiris itu data yang
sebagaimana mestinya. Jadi dia itu tidak diberikan makna yang kayak yang spesifik gitu. Tetapi kalau yang kualitatif bermakna itu dia itu ada fakta di balik makna tersebut. Jadi kayak misalkan pada waktu wawancara itu tadi dihubungkan